Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ke kalian semua yang udah setia banget menonton video-video aku, dan juga aku mau minta maaf kalau misalkan akhir-akhir ini aku jarang upload. Nah, di video kali ini aku mau melanjutkan dari sesi Q&A mengenai gizi yang dari video sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama ini ada yang nanya mengenai, Kak, kalau misalnya di Gizi Undip itu praktikumnya seminggu berapa kali sih? Nah, sebenarnya kalau di Gizi Undip sendiri itu praktikumnya tergantung kamu berada di semester berapa nih. Biasanya paling maksimal itu seminggu bisa 3-4 kali praktikum. Nah, kalau di Gizi Undip itu praktikumnya ada yang praktikum kimia dasar, kimia pangan, ilmu teknologi pangan, kuliner dietetik 1, kuliner dietetik 2. Nantinya di sini akan dijelaskan juga kok gimana caranya, dan juga ada juga yang namanya praktek konseling, serta ada praktek belajar lapangan atau PBL. Jadi PBL ini dibagi jadi 3, ada yang ke institusi, ke masyarakat, dan juga klinis. Kalau ke klinis dan institusi itu biasanya kita ditempatkan di rumah sakit yang udah bekerja sama dengan universitas. Kalau waktu itu aku ditempatinnya di rumah sakit Dr. Karyadi. Jadi kalau pas di klinis itu kita melakukan proses ADIME atau asesmen, diagnosis, monitoring, dan juga evaluasi. Kita benar-benar menerapkan proses yang namanya proses asuhan gizi untuk yang di klinis. Kalau misalkan yang di institusi itu kita belajar mengenai manajemen pengelolaan bahan makanan, mulai nanti dari kita menerima bahan makanan, terus nanti harus disimpannya di mana, diolahnya kayak seperti apa. Nah, itu nanti kita belajar waktu di institusi. Terus kalau misalkan yang tadi yang terakhir itu yang ketiga itu yang praktek belajar lapangan yang di masyarakat. Nanti kita dibagi secara berkelompok untuk melakukan survei ke kelompok masyarakat tertentu untuk ngelihat kira-kira masalah gizi apa sih yang ada di kelompok tersebut, dan kita mencoba untuk melakukan intervensi atau menyelesaikannya seperti apa dengan kayak penerapan atau pendekatan dari gizi sendiri. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua ini ada yang bertanya, untuk mah bagusnya sarapan apa ya Kak? Semua salah nih, dari nasi lemak sampai bubur. Nah, sebenarnya kita harus kenalin dulu sih, kita tuh terkena mah atau yang namanya biasa disebut dispepsia, atau kita terkena GERD. Karena banyak banget yang aku dengar kalau misalkan kayak teman-teman sakit perut aja bilangnya kayaknya GERD aku kambuh deh. Padahal GERD ini menurut aku salah satu yang berbahaya. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi di mana katup atau sphincter yang ada di kerongkongan bagian bawah ini melemah. Jadi yang harusnya pas kita udah selesai makan menutup, malah dia nggak tertutup gitu. Nah, GERD ini biasanya gejalanya ada rasa terbakar di ulu hati ataupun di dada kita. Dan juga biasa kalau nahan untuk sakitnya tuh sampai kita tuh membungkuk atau bisa sampai pucat. Makanya GERD ini berbahaya banget. Jadi jangan sembarangan kalau misalkan teman-teman sakit perut dikit aja bilang GERD gitu, karena ya saking berbahayanya, karena katup kita melemah. Dan memang pas aku belajar mengenai asuhan gizinya sendiri, banyak banget yang harus diperhatikan dan dibatasi dari GERD ini. Nah, yang kedua itu ada yang tadi namanya dispepsia atau mah. Dispepsia ini berasal dari bahasa Yunani, yang dis itu artinya buruk, sama peptein itu artinya pencernaan. Dispepsia ini didefinisikan sebagai rasa nggak nyaman atau rasa nyeri, terutama di daerah perut bagian atas. Biasanya itu disebabkan karena ada luka di lapisan dalam lambung atau yang namanya tukak lambung. Bisa juga karena ada bakteri yaitu Helicobacter pylori, bisa juga karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dan juga karena stres. Sebelumnya aku mau jelasin dulu mengenai cara kerja makanan itu dicerna oleh lambung. Jadi sebenarnya pas makanan kita masuk kan akan dikunyah dulu nih dengan bantuan gigi dan juga air liur yang ada di mulut kita. Setelah udah masuknya ke lambung, nanti akan dicerna oleh lambung secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim renin, pepsin, dan juga asam lambung atau HCl. Kalau misalkan terjadi gangguan, mukosanya akan rusak dan menyebabkan rasa nyeri. Kalau misalkan gangguannya terus-menerus, lapisan mukosa ini nih akan rusak nih dan menyebabkan iritasi atau peradangan. Kondisi ini nih yang disebut dengan mah atau dispepsia.
Terus kalau misalkan rasa nyeri ini terjadinya kenapa? Karena asam lambung ini bersentuhan dengan lapisan mukosa yang tadi rusak, dan jadinya tuh ujung-ujung syarafnya itu jadi lebih peka terhadap rasa nyeri. Gejala MA itu biasanya rasa sakit di perut bagian atas, terus bisa juga kayak kenyang yang berkepanjangan, cepet banget ngerasa kenyang, mual, kembung, terus juga bisa sampai yang ada kayak rasa asam di mulut kita. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan supaya gejala MA ini nggak terus berkelanjutan dan berulang. Yang pertama adalah memperbaiki pola makan kalian. Jadi ada beberapa kebiasaan nih yang menyebabkan distensi di lambung itu meningkat dan juga sekresi asam di lambung itu juga meningkat. Yang pertama itu melewatkan waktu makan. Yang kedua, waktu makan kita nggak teratur. Waktu makan nggak teratur ini menyebabkan lambung kita sulit beradaptasi. Terus yang ketiga, biasanya itu karena konsumsi alkohol dan juga rokok. Yang keempat, konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Dan yang kelima itu biasanya karena diet yang berlebihan. Jadi diet yang berlebihan ini kita mengurangi jumlah pangan yang seharusnya kita konsumsi, dan biasanya juga menggunakan obat-obatan yang mengurangi nafsu makan kita. Terus kalau untuk di pola makan sendiri, kalau bisa kalian hindari makanan yang berlemak dan juga pedas. Sebaiknya disarankan juga untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi yang kecil tapi sering, karena kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan dengan porsi yang cukup besar, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung kita dan juga nantinya malah memperlambat pengosongan lambung yang bisa menyebabkan nanti reflux atau kita bisa muntah. Nah, terus juga konsumsi cairan yang cukup ya. Jadi biasanya tuh konsumsi cairan yang cukup minimal itu 8 gelas per hari atau 2 liter per harinya. Dan juga hindari makanan yang bumbunya itu berbumbu tajam. Nah, nanti di sebelah sini aku akan tampilkan kira-kira pengaturan makanan apa aja sih yang nanti dianjurkan dan tidak dianjurkan, mulai dari nanti karbohidratnya, protein, lemak, terus juga sayuran, buah-buahan, bumbunya, dan juga ada beberapa makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi kalau misalkan kalian sedang MA. Pertanyaan ketiga yaitu tips dan triknya gimana caranya tetap langsing tapi hobinya makan dan juga rebahan. Jadi kalau menurut aku yang pertama kita harus ada effort di awalnya. Jadi effort di awalnya ini untuk meningkatkan BMR kita atau basal metabolic rate. Basal metabolic rate ini adalah jumlah kalori nanti yang dibutuhkan untuk tubuh kita melakukan aktivitas dasarnya kayak fungsi vitalnya. Kayak misalkan menjalankan fungsi organ jantung, terusnya paru-paru, ginjal. Nah, ini untuk yang nanti kita bernafas, mencerna makanan, memperbaiki sel, membuang racun. Nah, ini nanti akan ada yang di BMR ini menggunakan energinya atau kalorinya. Biasanya itu sekitar 50-80% energi kita tuh digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi kalau saran aku itu harus meningkatkan BMR atau basal metabolic rate. Kalau misalkan BMR kita rendah, itu artinya metabolisme kita itu lebih lambat. Kalau misalkan BMR-nya tinggi, itu artinya metabolisme kita itu lebih cepat. Nah, BMR ini dipengaruhi oleh beberapa hal kayak ukuran tubuh, jenis kelamin, terusnya usia, dan juga faktor genetik. Kalau ukuran tubuh ini berbicara mengenai kayak otot sih, lebih ke otot, karena otot ini butuh energi yang lebih banyak untuk maintenance-nya. Kalau misalkan lemak itu lebih sedikit, makanya orang yang punya banyak otot itu lebih cenderung punya metabolisme yang lebih cepat. Terus yang kedua itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya laki-laki itu punya metabolisme yang lebih cepat karena dia itu punya massa otot yang lebih banyak, terus tulangnya itu biasanya lebih berat, dan juga lemaknya itu lebih sedikit dibandingkan perempuan. Yang ketiga itu usia. Jadi semakin bertambahnya usia, biasanya metabolisme itu semakin menurun karena lebih banyak lemak yang tertimbun dibandingkan massa otot. Jadi massa ototnya itu biasanya hilang dan biasanya lemaknya ini yang meningkat. Kalau yang keempat itu biasanya kan genetik. Genetik ini masih jadi perdebatan, jadi masih belum benar-benar jelas apakah sebenarnya genetik ini mempengaruhi, tapi mempengaruhi di mananya ini masih belum begitu jelas. Terus gimana sih caranya untuk meningkatkan metabolisme kita atau BMR kita? Yang pertama adalah be aktif. Jadi be aktif ini maksudnya kalian berolahraga ya, bisa pakai aerobik, bisa pakai angkat beban, ataupun HIIT atau high intensity interval training. Jadi kalau HIIT ini
Itu banyak banget olahraganya ada di YouTube. Kalian bisa search aja dengan keywordnya HIIT. Itu nanti keluar olahraganya tuh seperti apa macamnya. Dan dia ini membakar lemak lebih banyak, dan karena kalau misalkan lemaknya itu menurun, berarti kan laju metabolismenya akan meningkat seperti yang aku dijelasin sebelumnya. Yang kedua adalah tetap terhidrasi dengan baik, artinya konsumsi cairan yang cukup nih. Karena ada studi yang menyebutkan kalau misalkan kita minum 8 gelas per hari itu lebih banyak membakar kalori dibandingkan yang cuma minum 4 gelas per hari. Nah, cairan ini juga bisa membantu kita tuh buat lebih kenyang lah. Jadi kita caranya itu dengan mengkonsumsi air itu setengah jam sebelum kita makan. Itu membuat kita untuk makannya tuh jadi nggak terlalu banyak. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan thermic effect food atau TEF. Jadi TEF ini merujuk pada jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproses, mencerna, dan juga menyerap nutrisi yang ada di tubuh kita. Jadi penelitian juga membuktikan kalau misalkan konsumsi makanan yang kaya akan protein ini punya thermic effect food yang paling tinggi, dan juga dia bisa meningkatkan metabolisme kita sekitar 15-30%. Konsumsi makanan yang kaya akan protein juga membuat kita kenyang lebih lama sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita jadi lebih sedikit. Yang keempat, kalian bisa mengkonsumsi green tea dan juga oolong tea. Jadi penelitian menunjukkan kalau misalkan kita mengkonsumsi green tea dan juga oolong tea ini bisa meningkatkan laju metabolisme kita sekitar 4-5%. Nah, teh ini itu membantu mengkonversi lemak yang ada di tubuh kita menjadi asam lemak bebas yang bisa meningkatkan pembakaran lemak sekitar 10-17%. Nah, green tea dan juga oolong tea ini kan kalorinya rendah kalau misalkan kalian nggak pakai gula ya. Dan juga dia ini bisa membantu kita untuk mempertahankan dan juga menurunkan berat badan kita. Yang kelima adalah makan makanan yang pedas. Tapi hati-hati ya kalau misalkan kalian punya dispepsia ataupun GERD. Karena orang yang dispepsia atau GERD ini kan harus menghindari atau mengurangi konsumsi makanan-makanan yang pedas. Nah, makanan yang pedas ini kayak misalkan cabai itu ada yang namanya capsaicin yang bisa meningkatkan metabolisme kita. Yang keenam adalah tidur yang cukup dan juga teratur. Jadi kurang tidur ini bisa menurunkan pembakaran kalori tubuh kita, terus merubah yang namanya proses adaptasi di tubuh kita yang harusnya kayak lambung kita istirahat, terusnya hormon-hormon di tubuh kita harusnya nggak terlalu banyak bekerja, itu jadi bekerja. Terus juga biasanya kayak kurang tidur itu dikaitkan dengan risiko obesitas dan juga diabetes. Dan hal inilah yang menyebabkan nantinya laju metabolisme kita itu bisa menurun. So, segitu dulu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga kalian mau request video apa, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!